teman-teman, perkenalkan nama saya Fani, NIM 23840 dari kelas SHTI. Di video kali ini saya akan membahas tentang remote sensing. Remote sensing atau penginderaan jarak jauh adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh. Misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Contoh penginderaan jauh antara lain satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, memonitor janin dengan ultrasonik, dan wahana luar angkasa yang memantau planet dari orbit. Penginderaan jauh dari bahasa Inggris remote sensing. Pada masa modern, istilah penginderaan jauh mengacu kepada teknik yang melibatkan instrumen pada pesawat atau pesawat luar angkasa dan dibedakan dengan penginderaan lainnya seperti penginderaan media atau fotogrametri. Walaupun semua hal-hal yang berhubungan dengan astronomi sebenarnya adalah penerapan dari penginderaan jauh yang intensif, istilah penginderaan jauh umumnya lebih kepada yang berhubungan dengan terestrial dan pengamatan cuaca. Komponen-komponen penginderaan jauh. Sistem dalam penginderaan jauh menggunakan tenaga matahari. Sistem pasif yang menggunakan pancaran cahaya dan hanya dapat beroperasi pada siang hari saat cuaca cerah. Penginderaan jauh sistem pasif yang menggunakan tenaga pancaran tenaga termal dapat beroperasi pada siang maupun malam hari. Citra mudah penggunaannya pada saat perbedaan suhu antara tiap objek cukup besar. Kelemahan penginderaan jauh, sistem ini adalah resolusi spasialnya semakin kasar. Karena panjang gelombangnya semakin besar, penginderaan jauh dengan menggunakan sumber tenaga buatan disebut penginderaan jauh sistem aktif. Penginderaan sistem aktif sengaja dibuat dan dipancarkan dari sensor yang kemudian dipantulkan kembali ke sensor tersebut untuk direkam. Pada umumnya, sistem ini menggunakan gelombang mikro, tapi dapat juga menggunakan spektrum tampak dengan sumber tenaga buatan berupa laser. Penginderaan jauh yang menggunakan matahari sebagai tenaga ilmiah disebut penginderaan jauh sistem pasif, sedangkan yang menggunakan sumber tenaga lain atau buatan disebut sistem penginderaan jauh sistem aktif. Tenaga elektromagnetik pada penginderaan jauh sistem pasif dan sistem aktif untuk sampai di alat sensor dipengaruhi oleh atmosfer. Atmosfer mempengaruhi tenaga elektromagnetik yaitu bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Karena itu timbul istilah jendela atmosfer, yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Adapun jendela atmosfer yang sering digunakan dalam penginderaan jauh adalah spektrum tampak yang memiliki panjang 0,4 mikrometer hingga 0,7 mikrometer. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah tenaga matahari untuk sampai ke permukaan bumi yaitu sumber tenaga, atmosfer, interaksi antara tenaga dan objek, sensor dan wahana, perolehan data, dan penggunaan data. Keterbatasan penginderaan jauh berupa ketersediaan citra SLAR yang belum sebanyak ketersediaan citra lainnya. Dari citra yang ada pun belum banyak diketahui serta dimanfaatkan. Di samping itu, harganya relatif mahal dari pengadaan citra lainnya. Kelemahan penginderaan jauh, walaupun mempunyai banyak kelebihan, penginderaan jauh juga memiliki kelemahan. Di antaranya, orang yang menggunakan harus memiliki keahlian khusus. Peralatan yang digunakan mahal dan sulit untuk memperoleh citra foto maupun citra non-foto. Selain itu, tidak semua parameter kehutanan, kelautan, dan wilayah pesisir dapat dideteksi dengan teknologi penginderaan jauh. Hal ini disebabkan karena gelombang elektromagnetik mempunyai keterbatasan dalam membedakan benda yang satu dengan benda yang lainnya. Tidak dapat menembus benda padat yang tidak transparan, daya tembus terhadap air yang terbatas. Selain itu, akurasi data lebih rendah dibandingkan dengan metode pendataan lapangan yang disebabkan karena keterbatasan sifat gelombang elektromagnetik dan jarak yang jauh antara sensor dengan benda yang diamati. Sekian video dari saya tentang remote sensing. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.